Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Gareta Aflastari dari Prodi Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mereview materi fakultas mengenai keterkaitan materi character building dan juga sains dalam perspektif Islam disertai dengan studi kasusnya. Nah, di sini saya akan sedikit menyinggung mengenai virus corona atau virus COVID-19. Kita sebagai makhluk hidup sendiri itu terdiri dari DNA atau asam deoksiribonukleat yang berbentuk double helix. Nah, sedangkan si virus corona ini terbentuk atas RNA saja atau asam ribonukleat. Sebuah molekul panjang yang terdiri dari rantai linear saja. Nah, sehingga si virus ini memiliki sifat alamiah untuk menempel ke sel makhluk hidup untuk mencari pasangan dari rantainya. Nah, mereka menempel menggunakan protein spike. Nah, kenapa di sini saya membahas virus ini? Karena ini berkaitan dengan studi kasus yang akan dibahas, yaitu mengenai keadaan masyarakat di kala pandemik ini, khususnya di Desa Cendirjo ya. Nah, di sini merupakan daerah yang berpenghasilan pokok sebagai petani dan juga peternak, dan sehingga sangat merasakan adanya pandemi ini. Dilihat secara garis besar, adanya virus corona ini merupakan anugerah dan juga sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi dari virus ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Secara positif, virus ini membuat bumi perlahan menjadi hijau kembali dengan berkurangnya polusi udara dan berkurangnya panas bumi. Nah, udara menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena kurangnya kegiatan masyarakat yang mengharuskan mereka menggunakan kendaraan bermotor, sehingga kurang tuh polusi di udaranya. Namun di sini juga terdapat sisi negatifnya. Masyarakat menjadi terhalang oleh pandemi, mereka tidak bisa bersosialisasi. Hal ini sangat berdampak pada penghasilan daerah kami, terutama pada peternak ya. Karena adanya keterbatasan dan juga pembatasan sehingga distribusi telur dan apapun itu menjadi terhambat, sehingga membuat harga telur dan harga perlengkapan lainnya itu turun, sehingga masyarakat penghasilannya berkurang secara drastis. Disinilah ilmu mengenai adaptasi dan karakter seseorang pun harus berperan, karena seseorang yang menang merupakan seseorang yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Di sini kita bisa belajar, kita harus banyak membaca, literasi kembali, sehingga pun saraf-saraf di otak kita tuh bisa terlatih untuk menerima informasi dan mengaitkannya satu sama lain, sehingga cepat untuk berpikir, menangkap, dan melakukan putusan. Decision making di sini outputnya pun akan bagus. Kita harus juga belajar mengenai bagaimana cara pengusaha yang sukses menyikapi keadaan, mereka pun pernah bangkrut juga. Nah, kemudian cara komunikasi juga diperlukan di sini. Perhatikan kalimatnya ya. Bahasa sangat berperan penting untuk berinteraksi dengan seseorang, untuk meyakinkan klien, dan juga nanti outputnya bisa menjalin relasi yang banyak, sehingga kita pun dapat dipermudah dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini jangan kita asumsikan corona itu merupakan hal yang buruk, karena banyak yang dapat kita petik di sini. Ini merupakan salah sebuah keagungan dari Allah. Nah, jadi kawan-kawanku, teruslah kalian menggali ilmu. Ilmu dunia saja tidak cukup, karena kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengikuti. Dunia tak lain hanyalah seperti sebuah bayangan yang ketika kita kejar, tidak akan kita akan sampai mengejar bayangannya. Namun ketika kita berbalik badan dan kita menjauh, tidak ada pilihan lain dari bayangan itu kecuali untuk mengikuti kita. Nah, teruslah menggali ilmu dan menjalin silaturahmi terhadap semuanya. Sebarkan ilmu-ilmu untuk bentuk amal jariyah dan juga ilmu yang bermanfaat. Karena kita juga telah diingatkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang memiliki makna, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sekian resume yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.